kan. Saya lihat Bapak ini hidupnya itu dari dulu berkorban terus, nggak capek Pak berkorban terus? Ya mungkin itu sudah apa ya, dari sononya, lahirnya udah begitu. Jadi ya kita bersyukur ya kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Kita diberi banyak karunia, diberi kesehatan, kita diberi nafas. Kita harus bersyukur, dan karena itu kalau bisa membantu orang lain, ya itu suatu apa ya, suatu kenikmatan, suatu ya. Nih Pak, kan kalau orang lain tuh gini Pak, tinggal di luar negeri, bangun beli rumah di Australia, di Singapura, bikin rumah di Bali, kok Bapak malah milih di Hambalang? Ngurusin kambing lagi Pak. Ini kalau saya ngurus kambing memang orang kampung Pak. Bapak saya tentara prajurit Pak. Iya. Kalau Bapak dulu kan Siliwangi ya? Iya Pak. Siliwangi, prajurit Pak, prajurit kader Palang 3 Pak Bapak. Palang 3? Iya, Palang 3, 28 tahun pensiun karena sakit, karena pernah diracun mata. Tapi anaknya jadi bupati, anggota DPR RI dan sebagainya, kan luar biasa. Alhamdulillah. Berarti yang hebat bapakmu itu. Iya, gitu. Didoain terus. Iya. Nah, kalau saya kan ngurus kambing, ngurus sapi kan di kampung. Kalau Bapak kan keluarga ekonom. Kok Bapak ini aneh, kok senengnya pelihara kuda, pelihara sapi, pelihara kambing? Kenapa Pak? Ya memang satu ya, memang saya kan itu semua adalah ciptaan Yang Maha Kuasa, makhluk ciptaan Maha Kuasa, dan ya kita juga harus menyayangi dan mencintai semua ciptaan Yang Maha Kuasa. Dan itu memang apa ya, memang kalau kita memahami untuk ada suatu negara, bangsa, suatu peradaban, kan harus ada makanan. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kalau kita mau mengerti negara, kita harus mengerti pangan. Harus mengerti pertanian dan mengerti peternakan. Saya dan perikanan. Saya kira itu. Kuncinya itu. Jadi bangsa besar, walaupun dia bisa bikin jet tempur, bisa bikin nuklir, tetap harus punya kambing, harus punya kerbau, harus punya beras, harus punya telur, harus punya ayam, harus punya ikan. Bagaimana Anda punya pesawat tapi nggak bisa makan? Coba. Iya. Apa mau makan itu besi, apa aluminium, kan nggak bisa. Krisis besi nggak problem, tapi krisis pangan. Keterpanggilan Bapak itu memang sejak kecil sudah punya keterpanggilan itu. Kan Bapak nggak ngalamin kayak Sangangon Doma, Pak. Tapi ya saya cinta dengan, saya sayang dengan semua hewan, semua makhluk hidup. Saya tidak tahu. Itu memang sifat saya dari kecil. Bapak itu lagi setelah saya besar, setelah saya jadi tentara, saya memahami bahwa semua itu harus ada makanan yang cukup. Kita hidup harus ada makanan, harus ada minuman, air ya. Jadi ini kesadaran, makanya sekarang kita harus benar-benar jaga sumber air kita, kemudian lestarikan air yang ada, harus kita hemat, harus kita olah, harus kita daur ulang. Kita termasuk kadang-kadang kurang paham betapa besar karunia Tuhan kepada kita. Ya, sebagai contoh di Jawa Barat ya, kita terima hujan kan banyak sekali. Betul Pak. Saya pernah dikasih tahu satu malam hujan di Bogor sama dengan 1 tahun hujan di Australia. Iya kan? Karena terlalu subur. Akhirnya air itu bisa jadi bencana, banjir dan sebagainya. Nah ini kita harus olah. Anak-anak muda harus berpikir bagaimana di tiap daerah, tiap desa, tiap kecamatan, kita harus ada embung-embung, kita harus ada cadangan lubang-lubang, reservoir, waduk. Ya ini harus ada suatu kesadaran dari semua supaya air tidak terbuang. Bahkan air hujan pun harus kita tampung, nanti kita jernihkan jadi air minum. Nah, air minum itu sekarang tuh gini loh Pak, orang yang di gunung kekurangan air. Ya. Orang di gunung tuh kan rata-rata nggak punya sumber air yang kayak di
Dia ngambil dari sumur, alurkan pakai pipa-pipa kecil. Iya, ya itu Problem. ya. Banyak sekarang teknologi, kita harus ambil teknologi, kita pelajari dan kita terapkan di kalangan kita untuk rakyat kita. Saya sedang juga fokus kepada hal ini, kepada Iya. masalah air. Siap. Air ini kan sumber dari segalanya. Iya. Ya. Nih orang Sunda itu kan sangat ini sama hutan, walaupun sekarang sudah banyak dilanggar hutannya. Dan hutan itu kan rajanya Maung. Kenapa Bapak menggunakan simbol-simbol kekesatriaan itu? Bahkan Bapak nyebut nama produksi Vindad itu, Bapak bilang bukan macan tapi Maung. Orang Sunda itu kan Maung, Pak. Maung Sunda. Kenapa Bapak sangat ini sama Maung, Pak? Saya memang sejak prajurit, begitu saya lulus, saya memang mengabdi di Jawa Barat. Saya mengabdi di Siliwangi. Iya. Pertama dulu di Batalion 321 daerah Tasikmalaya. Kemudian RPKAD juga kan anak buah saya banyak dari Jawa Barat, dan saya waktu itu di Batu Jajar dan di Cijantung. Habis itu saya di Brigade 17 yang lambangnya Siliwangi Maung. 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 Tapi nama Maung untuk jeep kita itu dari Presiden, dari Pak Jokowi. Saya waktu itu sodorkan ke Pak Jokowi, Presiden, saya sodorkan kalau tidak salah 5 nama. 5 nama Jawa, nama dari daerah-daerah luar Jawa. Saya tidak tahu, beliau milih Maung. Milih Maung. Iya, jadi yang pilih Maung itu Presiden. Iya. Saya kasih nama 5 nama saya kasih. Dan Maung itu kan Pak punya teritorial 40.000 hektar. Dan sendiri loh Pak Maung itu Pak. Gitu ya? Iya sendiri. Jarang Maung rombongan, atau saya belum pernah dengar Maung mengkoroyok Pak. Jadi dan memang Maung itu lambangnya Siliwangi kan? Lambangnya Siliwangi. Iya. Simbolnya Siliwangi. Raja Pajajaran itu kan mitologi. Dalam mitologinya, karena ada konflik di lingkungan kerajaannya, tidak memilih berperang. Karena konfliknya dengan keluarga. Itu mitologi. Dia lebih memilih menyingkir ke hutan daripada harus berkonflik dengan keluarga sendiri. Kayaknya mirip Bapak. Tapi Bapak setelah menyingkir ke hutan, sekarang harus turun lagi ke kota. Ya kasih kita makan Pak di sini Pak. Ya, terima kasih. Biasa kan?